Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santri Rumah Al-Quran Mahmudah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang akhlak Rasulullah yang berjudul Bijaksana seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ustazah mulai cerita, kalian tahu nggak apa itu bijaksana? Bijaksana artinya bersikap hati-hati, namun benar saat menghadapi kesulitan. Contohnya, saat ada dua orang berselisih, orang bijaksana akan melerainya. Caranya melerai pun tidak menyakiti orang-orang yang berselisih. Perselisihannya pun dapat segera selesai. Nah, sikap ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa saja ya contoh-contohnya? Yuk, kita mulai ceritanya. Saat berdakwah, banyak yang sakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pun datang menghampirinya. Apa kata malaikat? Kenapa tidak kau kutuk saja? Rasulullah pun bersabda, tidak. Aku diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Perintah sholat awalnya 50 kali sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan dengan umat ini. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jumlahnya dikurangi. Akhirnya sholat menjadi 5 kali sehari. Suatu hari Nabi didatangi Yahudi penagih utang. Sikapnya kasar hingga Umar berang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bijak dan tenang. Dibayarnya utang agar dia senang. Ternyata Yahudi hanya memberi ujian. Ia lalu masuk Islam dengan penuh keyakinan. Ada seorang badui yang tidak tahu diri, masuk masjid dan mengencingi. Para sahabat bangkit hendak memarahi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan dia selesaikan hajatnya, cegah Nabi. Setelah itu beliau minta supaya bekasnya disirami. Seorang petugas zakat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagianku, katanya. Ini hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya dalam khutbah. Apakah kalau ia di rumah saja akan mendapat hadiah? Petugas itu pun sadar ia salah. Saat itu bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat melakukan perjalanan. Karena jauh dan melelahkan, banyak yang pingsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan, berbukalah selama perjalanan. Menjelang Futuh Mekah atau menjelang dibukanya Mekah, ribuan pasukan Nabi berhenti. Penduduk Mekah takut tak terperi. Maka bersabda Nabi, yang masuk Masjidil Haram akan dilindungi. Yang masuk rumah Abu Sufyan akan diampuni. Penduduk Mekah pun lega dan tidak takut lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Sufyan beriman. Namun ia ragu memutuskan. Beri aku waktu seminggu, kata Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah memberinya waktu sebulan. Pada saat menjelang sebuah peperangan, para sahabat kebingungan. Tiba waktunya sholat ditegakkan. Segeralah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk sholat bergantian. Ketika ada pengemis datang meminta-minta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kamu punya? Hanya cangkir dan tikar lusuh, kata pengemis itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melelang keduanya. Hasilnya dibelikan kapak agar pengemis itu bisa bekerja dan tidak lagi meminta-minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikap Rasulullah yang bijaksana perlu dan harus kita teladani ya anak-anakku, supaya kita bisa melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi insan kamil. Nah, itu yang bisa Ustazah kisahkan pada siang hari ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.